Tempat ini seperti negeri dongeng. Di bawah langit biru jernih, awan putih akan melayang, menyebabkan seluruh dunia tampak seperti kabut tipis. Kabut ini sangat aneh, itu akan melayang ke bawah, namun tidak akan pernah pudar. Sebaliknya, kadang-kadang akan terombang-ambing oleh angin, dan fluktuasi misterius namun akrab dipancarkan keluar darinya. Kabut mengambang sepenuhnya terbentuk dari aura spiritual di dunia. Di kedalaman negeri dongeng ini, air terjun raksasa melonjak ke puncak gunung, seperti naga sebelum turun langsung ke bawah. Suara gemuruh yang keras bergema di seluruh langit. Air terjun itu ditutupi dengan warna-warna indah, dan fluktuasi yang mengerikan terpancar darinya. Jika seseorang merasakannya dengan hati-hati, mereka akan menemukan bahwa air terjun ini sebenarnya terbuat dari energi spiritual. Jika adegan ini dilihat oleh siswa baru di Akademi Beichang, mereka mungkin akan benar-benar tercengang. Hanya aura spiritual yang dikeluarkan dari tempat ini saja, bukan sesuatu yang orang biasa bisa bertahan saat berkultivasi. Terkadang, tidak lebih baik dikelilingi oleh aura spiritual yang lebat. Di tempat seperti ini, siswa biasa mungkin tidak akan bisa tinggal lama, sebelum meridian mereka membengkak karena kentalnya aura spiritual. Jika mereka terus berkultivasi, sangat mungkin bahwa tubuh mereka akan meledak dari aura spiritual. Tempat ini secara alami adalah salah satu bagian terdalam dari salah satu dari 10 formasi konvergensi spiritual peringkat 7 yang dimiliki Akademi Beichang. Di bawah air terjun itu ada sebuah batu biru yang menonjol keluar. Di atas batu biru ini, sosok kurus duduk bersila dengan tenang. Sebuah gaya tarik yang kuat terpancar keluar darinya, saat dia menyerap kabut mengambang yang dibentuk oleh aura spiritual ke dalam tubuhnya tanpa henti. Lampu redup menyelimuti permukaan tubuhnya, menyebabkan cahaya redup seperti pelangi. Saat dia duduk di lokasi ini, dia memancarkan perasaan aneh. Meskipun dia bisa dilihat dengan mata telanjang, dia tampaknya telah menyatu dengan dunia, dan sama sekali tidak tersentuh. Hanya jika seseorang mendekatinya, barulah mereka akan menemukan bahwa sosok kurus itu mengenakan pakaian biru, dan memiliki rambut panjang yang longgar. Angin sepoi-sepoi meniup rambutnya, memberinya perasaan misterius bebas. Wajahnya sangat tampan, dan memiliki proporsi yang layak. Ini menyebabkan dia memancarkan pesona pejantan yang tangguh. Setelah berkultivasi untuk waktu yang lama, dia tiba-tiba membuka matanya. Dalam matanya, kilau cemerlang melonjak. Kemudian, dia perlahan mengembuskan udara putih, dan segera meniupnya. Tiba-tiba, udara putih mengamuk, seolah-olah energi spiritual yang luar biasa telah disuntikkan ke dalamnya. Cahaya putih meletus dari dalam, dan terbentuk menjadi bilah cahaya. Itu terbang menuju air terjun dan benar-benar memotongnya. Bocah berpakaian biru itu menatap dengan tenang pada air terjun yang mulai pulih secara bertahap, sebelum mengangkat kepalanya untuk menghadapi langit yang jauh. Di lokasi itu, seberkas cahaya dengan cepat mendekati. Dalam beberapa detik, itu terbentuk menjadi sosok yang berhenti di atas batu biru tempat dia berada. Apakah ada berita tentang orang itu, Shen Changsheng? Anak laki-laki dengan pakaian biru itu meregang sejenak ketika dia bertanya. Dia menerima misi peringkat surga dan belum kembali lagi. Sejauh yang aku tahu, dia mungkin melacak sekte Jiwin. Bajingan licik itu menewaskan selusin siswa yang mendapatkan pengalaman di benua Beichang. Bocah yang datang adalah bocah laki-laki berpakaian hitam. Dia mengangkat bahu saat merespons. Sekte Jiwin. Anak laki-laki dengan pakaian biru tersenyum, meskipun itu hanya kekuatan yang semburat. Dikatakan bahwa pemimpin sekte mereka memiliki kekuatan level Huatian, kan? Selain itu, mereka menghususkan diri dalam serangan tersembunyi dan menyelinap. Itu harus menjadi misi kelompok, karena Shen Changsheng memutuskan untuk memburu mereka sendiri, dia benar-benar berani. Apakah kamu takut dia tidak akan bisa menyelesaikannya? Bocah berpakaian hitam itu tersenyum. Pria itu monster. Dia bahkan berhasil menekanku. Untuk sekte Jiwin belaka ini, tidak mungkin bagi mereka untuk membalikan situasi padanya. Anak laki-laki dengan pakaian biru menggelengkan kepalanya dan menjawab. Selama kompetisi siswa baru saat itu, kamu hanya satu langkah menjauh dari kemenangan.
Bocah laki-laki berpakaian hitam itu berkata, "Terkadang, perbedaan kecil bisa berarti ada celah yang lebar di antara kita." Bocah berseragam biru itu tersenyum tipis, namun, aku belum pernah menghadapinya selama hampir setahun. Aku sudah gatal ingin melawannya lagi. Aku benar-benar ingin menguji seberapa kuat seni penghakiman ilahinya. Sepertinya kamu telah membuat terobosan dalam seni suci Tianxuan kamu. Bocah berpakaian hitam itu menjawab dengan terkejut. Itu hanya sedikit kemajuan. Anak laki-laki dengan pakaian biru tersenyum dan bertanya, apakah ada hal menarik yang terjadi baru-baru ini di Akademi Beichang? Aku telah mengasingkan diri selama hampir 3 bulan. Tidak ada kegelisahan yang terjadi bukan? Persaudaraan dengan penghakiman masih sombong seperti biasanya. Itu tidak bisa dihindari. Siapa yang menyuruh Shen Changsheng berada di dalam kelompok mereka? Tampaknya semua orang telah berkultivasi dalam persiapan untuk pertempuran berburu 6 bulan dari sekarang. Bocah laki-laki berpakaian hitam itu mengerutkan bibir dan menjawab. Meskipun persaudaraan penghakiman sombong, mereka tidak akan berani melakukan apapun untuk melawan klan Xuan, kita. Anak laki-laki dengan pakaian biru itu melambaikan tangannya dan berkata, sebaliknya, yang lain yang cukup merepotkan. Orang itu, Hiao, selalu berusaha untuk melawan aku. Meskipun dia hanya top 4 di peringkat surgawi, jika dia mengambil tindakan, Su Xuan tidak akan bisa menghentikannya. Namun, itu karena dia menyukainya, sehingga dia tidak mencuri posisinya. Jadi itu sebabnya dia menargetkanmu? Bocah berpakaian biru itu tersenyum ketika dia menganggukkan kepalanya. Dia memiliki ekspresi lelah ketika dia berbicara, namun, itu tidak masalah. Orang-orang yang berada di peringkat 10 besar surgawi tidak lemah. Setiap orang memiliki teknik tersembunyi. Namun, karena aku telah berhasil menekannya selama bertahun-tahun, tidak akan mudah baginya untuk menggantikan aku. Bocah berpakaian hitam mengangguk juga. Meskipun yang lain mungkin tampak kelelahan, tidak ada keraguan bahwa dia telah berbicara dengan percaya diri dan kesombongan. Bagaimanapun, anak laki-laki di depannya saat ini adalah top 2 di peringkat surgawi saat ini, Li Xuantong. Di dalam Akademi Beichang, hanya ada monster yang bisa menekannya. Ah, benar. Siswa tahun ini juga telah tiba di Akademi Beichang. Kompetisi siswa baru dimulai besok ya. Dikatakan bahwa ada beberapa individu yang tangguh di antara siswa baru tahun ini. Siapa mereka? Li Xuantong melambaikan lengan bajunya dan bertanya dengan santai. Lebih tepatnya, ada 5 individu yang agak kuat. Yang Hong, Mu Kui dan Mu Chen. Yang terakhir agak aneh. Dia berhasil mengalahkan Molun, yang dekat dengan fase tengah level Rongtian, dengan kekuatan fase akhir level Shenpo. Saat ini, dia dianggap sebagai kuda hitam. Sedangkan untuk 2 yang tersisa, mereka berdua adalah perempuan, dan cukup luar biasa. Salah satunya adalah Bingking dari klan Roh Es, sedangkan yang lainnya adalah seorang gadis bernama Luoli. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut bocah itu, dia langsung mendeteksi bahwa ada sesuatu yang salah. Tampak jelas bahwa Li Xuantong, yang tampak kelelahan, segera menegang di depannya. Kemudian, yang terakhir perlahan memutar kepalanya dan bertanya dengan ragu, siapa? Bocah berpakaian hitam itu membeku sesaat. Kemudian, dia mengulangi 2 nama terakhir lagi. Namun, ketika dia menyebutkan nama Luoli, dia memperhatikan bahwa anak laki-laki di depannya sedikit membuka mulutnya. Luoli? Li Xuantong menoleh, bagaimana ini mungkin? Mengapa dia datang ke Akademi Beichang? Dia terlihat seperti apa? Bocah berpakaian hitam itu meliriknya dengan aneh, sebelum menggambarkan penampilan Luoli padanya. Itu benar-benar dia, aku tidak pernah membayangkan ini. Li Xuantong tersenyum dan kelelahan di wajahnya langsung menghilang. Apakah kamu tahu Luoli ini? Bocah berpakaian hitam bertanya dengan heran. Ini adalah pertama kalinya dia melihat anak laki-laki di depannya bereaksi seperti ini hanya karena dia mendengar nama seorang gadis. Ahai. Li Xuantong tersenyum dan mengangguk.
Bocah laki-laki berpakaian hitam itu mengangkat bahu tak berdaya ketika dia berbicara, "Jika kamu tertarik padanya, maka aku punya berita buruk untukmu." Sepertinya dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Dia ini siswa baru bernama Mu Chen. Jika aku ingat dengan benar, mereka saat ini tinggal seatap bersama. Li Xuantong mengerutkan kening ketika dia bergumam, "Bagaimana ini bisa? Ah, tidak heran. Jadi hal-hal yang aku dengar sebelumnya benar adanya." Ketika bocah laki-laki berpakaian hitam memperhatikan hal ini, dia berpikir sejenak dan bertanya, "Apakah kamu membutuhkan aku untuk memberi pelajaran kepada siswa baru? Jika kamu melakukan ini, dia mungkin akan marah." Li Xuantong menggelengkan kepalanya, dan perlahan berdiri. Dia segera berbicara, dia memiliki kepribadian yang keras kepala. "Aku tidak ingin dia marah padaku." Ini, bocah berpakaian hitam itu ragu-ragu sejenak. "Kamu tidak perlu repot dengan ini." Dia tersenyum dan rambutnya yang panjang terayun. Dia melihat ke arah pintu keluar, dan terdiam beberapa saat sebelum berbicara, "Lupakan saja, aku akan bertemu dengannya dulu. Aku belum melihatnya selama beberapa tahun sekarang. Aku akan pergi dan melihat-lihat dulu, aku benar-benar tidak suka mendengar berita ini." Inikah yang namanya saingan cinta? Hei, mungkinkah dia tidak menyukaimu, bahkan dengan kualitasmu yang luar biasa? Bocah laki-laki berpakaian hitam tidak bisa berkata apa-apa. "Oh, aku selalu memperlakukannya seolah dia adalah adik perempuanku." Li Xuantong tersenyum, tetapi begitu dia memperhatikan bahwa bocah laki-laki berpakaian hitam itu melengkungkan bibirnya, dia hanya bisa menjawab tanpa daya, "Meskipun aku sedikit menyukainya, dia mungkin tidak menyukaiku." Namun, situasinya agak rumit, tapi, bahwa Mu Chen benar-benar tidak boleh tinggal serumah dengannya. Setelah dia berbicara, dia melangkah maju dan lampu tampak berfluktuasi di sekitarnya. Dalam sekejap, dia telah muncul 1 kilometer jauhnya. Kemudian, fluktuasi cahaya lain muncul dan dia benar-benar menghilang. Ketika bocah berpakaian hitam menyaksikan pemandangan ini, dia hanya bisa mengangkat bahu sebagai tanggapan. Tampaknya dia benar-benar peduli pada gadis yang bernama Luoli ini. Dia benar-benar menghentikan kultivasinya sementara, hanya untuk bertemu dengannya. Scene beralih ke daerah siswa baru. Di dalam plaza, banyak siswa baru berkumpul. Mu Chen dan Luoli berada di pusat alun-alun, dan tersenyum ketika mereka menyaksikan anggota asosiasi Dewi Luo berkultivasi. Pada saat ini, Luoli mengangkat tangannya untuk menyapu rambut yang terayun di depan wajahnya. Namun, tepat ketika dia akan berbicara, matanya tiba-tiba fokus, dan dia mengangkat kepalanya. Dia menatap keluar dari alun-alun. Di lokasi itu, ada sosok berbaju biru yang perlahan mendekat. Angka ini cukup aneh. Meskipun dia bisa melihatnya dengan jelas, individu-individu lain tampaknya benar-benar mengabaikannya. Mereka mengizinkannya berjalan melewati alun-alun yang ramai menuju mereka. Mu Chen juga menyadari adegan ini. Matanya menatap tajam pada sosok yang mendekat, dan ekspresinya berubah serius. Dari orang ini, dia merasakan fluktuasi yang berbahaya. Anak laki-laki dengan pakaian biru segera muncul di depan Mu Chen dan Luoli. Kemudian, dia tersenyum tipis pada Luoli dan berkata, "Lama tidak bertemu, Luoli." Setelah dia muncul, siswa baru di dalam plaza akhirnya memperhatikan tamu yang tidak diundang dan segera berkumpul bersama. Mereka menatap bocah itu dengan pakaian biru. Mata seperti kaca Luoli menatap bocah di depannya, dan dia mengerutkan kening sesaat. Lalu dia sedikit mengangguk. "Li Xuantong, lama tidak bertemu." "Li Xuantong?" Ketika nama itu keluar dari mulut kecil Luoli yang indah, lapangan umum yang awalnya berisik langsung menjadi sunyi senyap. Ekspresi anggota asosiasi Dewi Luo di sekitarnya menjadi kaku sebelum mata mereka melotot ketakutan dan tidak percaya. "Li Xuantong? Top 2 dalam peringkat surga, Li Xuantong?" Melongo, terkesima, terheran-heran. Semua orang saling memandang dengan cemas sebelum dengan keras menghirup udara dingin. Dia benar-benar adalah sosok yang berpengaruh di antara para siswa Akademi Beichang, sangat berbeda dari siswa baru yang baru tiba.
Dia telah berdiri di puncak siswa yang tak terhitung jumlahnya untuk waktu yang lama. Banyak orang bahkan memandang Li Xuantong dengan hormat dan kagum. Tokoh misterius dan sukar dipahami ini tiba-tiba muncul di depan mata mereka. Mu Chen menatap dengan penuh perhatian pada pemuda tampan, berambut panjang di depannya. Meskipun ia dikejutkan oleh identitas lawannya, matanya tidak mengandung rasa hormat atau ketakutan tetapi tetap tidak terganggu. "Kamu benar-benar datang ke Akademi Beichan." Li Xuantong tersenyum samar sebelum pandangannya melintas ke Mu Chen yang berada di sisi Luoli, ekspresi yang tak terduga di matanya. Kepala Luoli mengangguk dengan lembut dan kemudian terdiam, tidak memiliki niat untuk melakukan percakapan. "Kamu memang masih belum berubah dan masih memiliki temperamen seperti itu." Li Xuantong sedikit tidak berdaya saat dia tersenyum. Ekspresinya perlahan-lahan menjadi khusyuk saat dia melihat Luoli dengan penuh perhatian dan mencaci. "Kamu seharusnya tidak datang ke sini. Ini ormas pemujaku." Luoli menjawab dengan alisnya yang halus sedikit terangkat. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar percakapan mereka, ekspresi kecurigaan muncul di wajah mereka. Tampaknya ada beberapa sejarah antara Luoli dan Li Xuantong. Apakah itu berita benar? Li Xuantong mengerutkan bibir dan perlahan melanjutkan. "Aku benar-benar tidak berharap bahwa kamu juga akan memiliki momen impulsif." Luoli tetap diam dan sedikit menurunkan matanya, tapi matanya yang bersinar seperti kaca masih bersinar terang. Dia tidak pernah menyesali hal-hal yang telah dia lakukan. "Apakah itu karena dia?" Li Xuantong berkata dengan acuh tak acuh saat tatapannya akhirnya tertuju pada Mu Chen. Mata Luoli menyipit saat dia berjalan maju setengah langkah untuk berdiri di depan Mu Chen, tapi tangannya tiba-tiba memegang tangan Luoli yang lembut, seperti bunga sakura yang mekar di padang pasir. Dia sedikit bingung ketika dia melihat Mu Chen menggelengkan kepalanya dan tersenyum padanya. Dia jelas tidak akan berdiri di belakangnya dalam situasi ini dan membuat dia berurusan dengannya di garis depan. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan pria sejati. Mu Chen memegang tangan putih lembut Luoli dan kemudian melihat ke arah Li Xuantong dan berkata. Mu Chen ini menyapa senior Li Xuantong. Li Xuantong mengakui Mu Chen tetapi tidak berbicara, namun, para siswa di lapangan umum tetap bisa mendeteksi aura yang menindas perlahan-lahan menyebar dari tubuh Li Xuantong, menyebabkan aliran udara di lapangan umum melambat. Beberapa siswa di dekatnya tidak bisa membantu tetapi mundur sebelum sensasi menyesakan dalam hati mereka sedikit mereda. Ekspresi Mu Chen tetap tenang dan sosoknya tetap tidak bergerak. Meskipun Li Xuantong memberinya sensasi menindas yang mirip dengan tornado dahsyat, ia tidak mundur 1 inci pun. Suasana mencekik itu muncul dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Tetapi ketika penindasan itu hilang, bahkan Yao Ling dan yang lainnya merasakan keringat dingin mengalir di punggung mereka dan hati mereka mulai bergetar. Seberapa kuat Li Xuantong? Dia bahkan tidak bergerak, namun dia sudah kehabisan kekuatan dan semangat juang mereka. Mata Li Xuantong diliputi dengan cahaya redup saat dia melihat Mu Chen dan berkata, "Jika kamu tidak mengambil tindakan sekarang, aku akan kehilangan minat berbicara denganmu. Itu adalah kesenanganku." Mu Chen tersenyum tanpa komitmen. Li Xuantong ini tampaknya seperti orang yang nakal tetapi sebenarnya memiliki rasa kebanggaan yang tajam. Kemampuannya juga memiliki kualitas yang tangguh. Namun, Li Xuantong perlahan menarik pandangannya dan melanjutkan, "Demi kebaikan kamu sendiri dan juga kebaikannya sendiri, kamu sebaiknya meninggalkannya." Hawa dingin tiba-tiba melintas di mata Luoli yang bening seperti kaca. Dia ingin berbicara tetapi Mu Chen membujuknya. Dia menatap Li Xuantong, tersenyum, dan berkata, "Permintaan ini, aku khawatir kamu harus memaafkan aku karena tidak menurut. Kamu memperlakukan aku seolah-olah aku mengejar sesuatu yang terlalu bagus untuk aku kejar." Dia memegang tangan dingin Luoli yang sangat lembut dan indah sebelum tersenyum. "Ada beberapa hal yang layak untuk dikejar. Bahkan jika jalan ini akan sulit, aku masih akan terus berjalan." Li Xuantong mengerutkan alisnya dan perlahan berkata dengan suara dingin, "Kamu tidak tahu sama sekali beban apa yang harus dia tanggung.
Dunia ini tidak pernah adil dan itulah sebabnya dia tidak seperti gadis biasa. Kedatangannya ke Akademi Beichang harusnya karena kamu. Tahukah kamu bahwa waktu sangat berharga baginya? Begitu banyak waktu yang berharga terbuang sia-sia karena kamu. Kamu menikmati waktu yang kamu habiskan bersama dengannya, tetapi apakah kamu tahu berapa harga yang harus ia bayar sebagai imbalan? Tingkah lakumu adalah apa yang orang anggap egois dan tidak lebih. Li Xuantong mencibir. Jadi kamu tidak pantas untuk mendapatkannya. Mu Chen mengerutkan alisnya saat ini. Dia bisa merasakan tangan halus di genggamannya secara bertahap menjadi lebih dingin saat dia bertanya. Apa maksudmu? Untuk mendapatkan kebebasannya selama 2 tahun terakhir, dia harus membayar mahal. Kemarahan dan sakit hati melintas di kedalaman mata Li Xuantong saat dia dengan serius menjawab. Sebelum suaranya melemah, suara pedang yang tajam dan jernih tiba-tiba bergema. Semua aura spiritual di daerah itu tampaknya berfluktuasi dengan panik saat ini. Sebuah cahaya pedang yang tak terlukiskan menjulang ke langit dan berkembang menjadi bunga di depan mata semua orang. Segera setelah itu, Luo Li sudah muncul di depan Li Xuantong menghunuskan pedang panjang berwarna hitam. Tepat ketika pedang meninggalkan sarungnya, titik pedang yang memantulkan cahaya pedang pijar berhenti di depan Li Xuantong. Titik pedang masih bergetar dan nampaknya bahkan memotong udara kosong. Li Xuantong, meskipun kami dapat dianggap sebagai teman, kamu terlalu banyak ikut campur dalam urusanku. Aku tidak ingin berkelahi denganmu, jadi jangan paksa aku. Aura sedingin es mengalir keluar dari mata Luo Li yang bening seperti kaca, suaranya menembus dingin. Li Xuantong memandangi titik pedang yang gemetar di depannya tetapi tidak bergerak ketika dia menatap kulit halus gadis muda itu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya sejak mengenalnya bahwa dia telah melihatnya marah, dan untuk membela seorang pria. Tapi yang dia bela bukan dia. Sebuah kegelapan tak terlihat menyapu mata Li Xuantong sebelum dia perlahan berkata. Baginya, apakah itu layak? Situasi ini, kamu mengerti apa yang akan terjadi jika ini terus berlanjut. Luo Li memandang Li Xuantong tanpa kata-kata saat dia dengan ringan mengangguk dagunya yang menawan dan lembut. Ekspresi lembut muncul di kedalaman matanya yang seperti kaca bening. Dia tidak peduli apakah itu layak atau tidak. Dia hanya tahu bahwa sejak dia mengenalnya, dunianya yang sebelumnya tidak berwarna telah menjadi penuh kehidupan. Apa yang dia pikir sebelumnya hanya membosankan dan kering kerontang sekarang menjadi sumber harapan dan antisipasi. Dia tahu bahwa ketika mereka bersama, dia bisa bercanda dan tertawa lepas. Mu Chen mengerutkan bibirnya dan berjalan maju tanpa tergesa-gesa. Menempatkan jari-jarinya di atas pedang, dia menekannya sambil menatap Li Xuantong. Senior Li Xuantong, aku tidak tahu kompromi macam apa yang harus kamu buat untuk datang ke sini, tetapi ketika dia memberitahu aku di kompetisi jalan spiritual bahwa dia ingin berdiri di samping aku dan bahkan memblokir panah dingin untukku, aku tahu bahwa aku akan berdiri di sisinya dengan cara yang sama seperti dia berdiri di sisiku, apapun yang terjadi. Li Xuantong menatap Mu Chen dengan acuh tak acuh, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak setuju denganmu sekarang. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berdiri di depannya dan menanggung bebannya? Hal-hal itu masih terlalu jauh darimu. Jadi aku akan menjadi kuat. Senyum yang tak tergoyahkan dan gigih muncul di wajah muda dan tampan. Dia mungkin tidak cukup kuat saat ini, tetapi dia percaya akan ada hari di mana dia akan memiliki kualifikasi tersebut. Keyakinan adalah hal yang utama, tetapi kenyataannya lebih kejam daripada yang kamu pikirkan. Li Xuantong mengerutkan kening saat dia menatap Mu Chen dan berkata, aku tidak akan berubah pikiran karena kata-katamu. Di mataku, kamu tidak pantas untuknya jadi aku akan menghentikanmu. Dalam hal itu, Mu Chen tersenyum, mata hitamnya berangsur-angsur menjadi dingin. Kalau begitu aku harus mengalahkanmu senior, sehingga kamu tidak akan dengan santai ikut campur urusan kami lagi. Kamu terlalu arogan. Li Xuantong tersenyum tipis dan berkata, tapi seperti yang aku katakan, kamu saat ini tidak memiliki kualifikasi. Jika kamu ingin menantang aku, minimal tunggu sampai kamu bisa menjadi siswa baru nomor 1.
Jika kamu bahkan tidak dapat mencapai titik ini, kamu tidak perlu lagi menantangku. Mata dingin es Luoli menatap Li Xuantong. Luoli, ini adalah masalah di antara pria. Paling tidak, aku harus memuji keberaniannya untuk menantang aku. Jika dia bahkan tidak memiliki keberanian, aku akan langsung menendangnya keluar dari Akademi Beichang, bahkan jika itu akan membuatmu marah padaku. Jadi tantangan semacam ini, kamu tidak harus terlibat. Jika aku tidak bisa melakukan ini, maka bagaimana aku bisa melindungimu? Li Xuantong berkata sambil menatap mata Luoli. Mu Chen menarik tangan kecil Luoli sambil menatap Li Xuantong dan berkata dengan lembut. Aku akan mengambil posisimu di peringkat surgawi. Li Xuantong tersenyum acuh tak acuh dan tanpa kata melambai pada Luoli sebelum berbalik dan perlahan berjalan pergi. Aku akan menghadiri kompetisi siswa baru besok. Aku harap pertunjukanmu akan membuatku terkesan. Pandangan Luoli seharusnya tidak mengecewakanku. Kalau tidak, aku khawatir kamu akan menghadapi situasi yang sangat sulit mulai sekarang di Akademi Beichang. Hari pun berganti dan hari ini adalah acara kompetisi siswa baru diadakan. Semua siswa baru bersemangat untuk beraksi saat mata mereka terbakar semangat dan gairah. Bagi mereka, dunia Beichang hanyalah sebuah ujian, namun, kompetisi siswa baru adalah tempat mereka dapat benar-benar membuktikan diri. Hanya mereka yang membedakan diri mereka sendiri di panggung ini yang akan memenuhi syarat untuk membangun warisan mereka sendiri di Akademi Beichang. Dan kompetisi siswa baru akan sangat sengit karena itu akan menjadi turnamen pertama bagi siswa baru setelah tiba di Akademi Beichang. Suasana tidak berbeda di daerah siswa di mana Mu Chen tinggal. Kira-kira 1.000 siswa baru berkumpul di lapangan umum mengenakan lencana Asosiasi Dewi Luo. Jelas, mereka adalah anggota asosiasi. Saat mereka berdiri di tengah lapangan umum, baik Mu Chen dan Luoli bisa merasakan perasaan ramai yang merasuki dunia. Semangat berapi-api bersinar di matanya seolah-olah diambang terbakar. Mu Chen, kami akan membidik tempat pertama juga, jadi sebaiknya kamu tidak kalah dari kami. Kami tidak peduli jika kamu tidak bisa mengikuti kami. Yao Ling dan teman-temannya tertawa dengan keras dan bercanda. Mereka juga telah mempersiapkan waktu yang lama untuk hari ini. Mu Chen tersenyum dan berkata, Ayo, kakak Luoli. Saudaramu terlalu sombong. Kamu harus menghancurkan egonya dan mengambil tempat pertama darinya. Beberapa siswa baru mengejek secara nakal, menarik orang lain yang menggemakan sentimen mereka. Jelas, pendapat Luoli sangat penting dalam asosiasi Dewi Luo. Luoli melihat pemandangan di depannya saat senyum tipis muncul di wajahnya yang lembut dan menawan. Mata indahnya melirik Mu Chen dan dia menyindir. Kamu harus berhati-hati. Mu Chen tidak bisa menahan senyum ketika melihat ini dan menjawab. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak sopan. Gelak tawa meledak di lapangan umum. Orang-orang yang hadir tahu hubungan antara Mu Chen dan Luoli. Luoli yang biasanya pendiam dan acuh tak acuh hanya akan menunjukkan senyum indah yang akan menyebabkan detak jantung seseorang lebih cepat di depan Mu Chen. Bagus. Jika kalian semua siap maka mari berangkat, ikuti aku. Sinar cahaya datang ke arah mereka, Guru Mu Ling muncul di udara, menatap banyak siswa dengan senyum menawan. Ayo pergi. Mu Chen mengambil inisiatif untuk menyerbu saat dia melambaikan tangannya memberi tanda yang lain untuk diikuti. Tokoh-tokoh di segala arah segera bergegas maju di bawah pimpinan Mu Ling, membelah langit dan menutupi bumi saat mereka bergegas maju, melalui Akademi Beichang, ke barat laut. Ini adalah pemandangan yang harus dilihat. Banyak senior juga bergerak ke tempat lain di Akademi Beichang. Acara ini sangat penting untuk kompetisi siswa baru karena individu-individu yang menonjol dalam turnamen ini pasti akan menjadi tokoh penting dalam Akademi Beichang. Oleh karena itu, para senior ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengidentifikasi siswa baru yang dapat mengancam mereka di masa depan. Mu Chen dan yang lainnya terus mengikuti Mu Ling ke arah barat selama lebih dari 10 menit sebelum melambat. Kemudian, mereka berhenti di bawah bayangan besar. Mu Chen dan yang lainnya saat ini menatap ke depan di pegunungan yang sangat besar.
Satu gunung khususnya berdiri di ketinggian 10.000 kaki dan menjulang di atas yang lain. Sekilas, gunung raksasa ini bahkan telah mengaburkan langit. Udara tampak agak kabur di langit di atas gunung ini, samar-samar membentuk badai ketika gelombang fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan menyebar keluar. Terletak di dalam pegunungan ini adalah lapangan terbuka yang luas yang saat ini dipenuhi dengan angka-angka. Semua siswa baru telah berkumpul di sini, mengarah ke obrolan mereka berteriak-teriak sampai bergema ke langit. Seleret-seleret desir. Sinar cahaya perlahan-lahan mendekat dari langit yang jauh ketika siswa baru terakhir tiba. Cahaya menghilang untuk mengungkapkan 3 angka, 2 di sampingnya adalah lelaki tua yang mengenakan gaun hijau, dengan janggut putih, ekspresi serius, dan mata misterius yang tampak berkedip-kedip seperti kilat. Seorang tokoh dalam gaun putih berdiri di antara kedua tetua ini. Penampilannya aneh, dia memiliki rambut kepala yang putih namun memiliki wajah yang tampan dan muda. Kulitnya putih, sikapnya tidak cocok dengan orang tua, dan senyumnya yang berseri-seri memberi orang kesan yang sangat baik. Mu Chen dan yang lainnya secara bersamaan berbalik untuk melihat 3 sosok mengesankan yang ditangguhkan di udara. Mereka dapat merasakan bahwa penampilan ketiga pria itu telah menyebabkan semua aura spiritual di dunia terus-menerus berlari ke arah mereka seolah-olah mereka memiliki kendali atas semua aura spiritual di daerah tersebut. 3 orang ini adalah penatua dari Akademi Beichang kita. Yang berdiri di tengah sangat dibedakan, dia diperingkat sebagai salah satu penatua kelas surga dalam Akademi Beichang. Mu Ling menjelaskan kepada Mu Chen dan teman-temannya saat dia menatap dengan hormat pada 3 orang di langit. Penatua kelas surga. Mu Chen dan yang lainnya tertegun ketika mereka mendengar ini. Mereka sekarang telah mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang akademi. Sebagai contoh, posisi tetua dibagi menjadi tetua kelas surga dan tetua kelas bumi. Penatua kelas surga jarang terlihat di Akademi Beichang. Haha, sepertinya kompetisi siswa baru kali ini lebih semarak dari sebelumnya. Di langit, pria berwajah muda dengan gaun putih berseri-seri di lautan siswa yang tak ada habisnya. Ketika dia melambaikan lengan bajunya, keributan yang memekakkan telinga di sekitar lapangan segera menjadi tenang. Anak-anak baru. Orang tua ini adalah Jutian. Aku di sini untuk menyambut kamu semua sebagai anggota baru dari Akademi Beichang. Aku akan bertanggung jawab atas kompetisi siswa baru tahun ini. Pria berjubah putih itu berkata sambil tersenyum. Penampilannya tidak berubah saat dia menatap siswa baru di atas dan di bawah. Namun, lelaki tua ini, yang kepalanya dipenuhi rambut putih, merasa sangat aneh bagi mereka. Namun mereka tidak berani tertawa ketika dihadapkan dengan perasaan aneh ini. Ini karena bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan bahwa orang di depan mata mereka memiliki kemampuan dan status yang menakutkan. Oh ya, kompetisi siswa baru ini akan sedikit berbeda, ini bukan lagi pertandingan arena sederhana. Jutian mengarahkan jarinya ke arah gunung yang menjulang tinggi di tengah pegunungan di belakangnya dan tertawa. Kompetisi siswa baru kali ini sangat mudah. Ada bendera spiritual di puncak Gunung Roh Utara. Siapapun yang sampai ke puncak gunung pertama dan menangkap bendera spiritual akan menjadi juara kompetisi siswa baru. Suara kaget dan takjub segera terdengar di sekitar lapangan. Apakah sesederhana itu? Tentu saja, ada banyak binatang spiritual di pegunungan dan bahkan binatang spiritual peringkat surga di Gunung Roh Utara. Jutian melanjutkan sambil tersenyum. Binatang spiritual peringkat surga. Banyak siswa baru menatap kosong sebelum mendesah pahit. Kompetisi siswa baru ini sebenarnya tidak sesederhana itu. Untuk 5 siswa pertama yang mencapai puncak gunung, tempat pertama akan dihargai 500.000 poin nilai spiritual, tempat kedua akan dihargai 400.000 poin, dan seterusnya. Jutian berseri-seri dan berkata, tentu saja, poin paling penting adalah bahwa 5 teratas akan mendapatkan izin untuk masuk ke kuil seni spiritual, di mana kamu bahkan mungkin bisa mendapatkan seni spiritual tingkat dewa, jika kamu beruntung. Seni spiritual tingkat dewa? Siswa baru yang tak terhitung jumlahnya secara tidak sengaja menghirup udara dingin sebelum api menyala di mata mereka.
Seni spiritual tingkat dewa adalah harta yang tak terhitung jumlahnya. Itu sangat kuat dan memiliki daya tarik fatal bagi banyak siswa. Itu cukup murah hati dari mereka. Mu Chen tanpa sadar memukul bibirnya. Seni spiritual tingkat dewa ya. Detak jantungnya bertambah cepat saat dia mengalihkan pandangannya ke puncak yang menjulang di atas lapisan dan lapisan gunung. Tapi tiba-tiba dia mengerutkan alisnya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia punya perasaan bahwa situasinya tidak sesederhana kelihatannya. Oh, aku pikir ini cukup jelas jadi aku tidak akan menjelaskannya. Tidak akan ada banyak aturan, semuanya akan menjadi permainan yang adil. Zhu Tian tersenyum sebelum melambaikan lengan bajunya, sebuah cincin yang tajam bergema di seluruh langit dan bumi. Aku mengumumkan awal kompetisi siswa baru tahun ini. Gemuruh. Ketika suara lucu Zhu Tian bergema di seluruh dunia, bidang itu langsung mulai bergetar ketika pilar energi spiritual yang tak terhitung melonjak ke langit. Banyak siswa bergegas seperti belalang dan langsung melonjak menuju pegunungan yang tak berujung. Pada saat ini, seluruh dunia tampak bergetar. Berdiri di langit, Zhu Tian tidak bisa menahan senyum ketika dia menyaksikan adegan yang penuh gejolak ini, tapi sudut mulutnya terangkat agak menyeringai. Bagaimana dengan pria kuat di puncak Gunung Roh Utara? Kamu tidak memperingatkan mereka tentang dia. Dua pria tua di belakang Zhu Tian memberitahu. Bagaimana mungkin aku lupa? Sangat disesalkan tetapi anak muda selalu membutuhkan sedikit motivasi untuk membangkitkan potensi mereka. Kedua tetua berambut putih saling melirik dan menggelengkan kepala mereka tanpa daya. Orang ini sengaja mempersulit siswa baru kali ini. Ketika masa siswa baru melonjak ke pegunungan, sesosok melintas di kejauhan saat ia tersapu di langit utara. Li Xuantong memegang tangannya di belakang punggungnya saat matanya yang tanpa ekspresi melihat ke arah itu. Jika orang bernama Mu Chen itu bahkan tidak bisa bersaing dengan siswa baru ini, maka Luo Li harus putus dengannya. Dia tidak punya pilihan selain menunjukkan diri.